Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang tidak ada henti-hentinya untuk membahas perbaikan sandal dan perbaikan sepatu segala jenis dan segala merek ya. Jadi di sini saya selalu share tentang hal-hal yang berkaitan tentang sol sandal dan sol sepatu ya. Seperti contoh di kasus sepatu yang akan saya share kali ini ya. Di sini saya kedapatan sepatu Adidas ya. Adidas futsal. Ini Adidas tipenya ya, atau apa namanya ya? Ini Adidas Goleto. Goleto ya, seperti ini, dan ini bagian outsole-nya ya. Ini juga ada tulisannya dan lambangnya Adidas. Ini bahannya itu untuk atas itu kulit ya, kulit, dan untuk bawahnya itu karet. Ini full karet, semuanya full karet ya. Dan tidak ada midsole-nya. Ini langsung outsole keseluruhan dari belakang sampai depan, tidak ada midsole-nya. Tapi ini apa? Ini mau minta dibesarkan sedikit ya. Dibesarkan sedikit agar dipakai itu lebih longgar ya. Oke, sebelum kita mengerjakan, alangkah baiknya kita makan-makan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa makan agar kita dapat tenaga yang lebih. Benar, kena mic. Jadi di lapak saya itu saya sering sediain makanan. Apalagi depan rumah itu jalan, jadi banyak yang penjual-penjual yang lewat. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah kelaparan di sini. Oke, lanjut di meja pengerjaan. Karena saya sudah punya tenaga ya, lanjut untuk kita memperbesar sepatu futsal Adidas Goleto. Oke, dan saya sudah di meja pengerjaan. Ini mau saya kerjakan ya, sepatu Adidas Goleto. Yang kita harus lakukan adalah ketika kita mau membesarkan, yang jelas kita harus membongkar ya. Tapi kata yang punya, itu dia minta dibesarkan hanya di bagian samping sini sampai depan sampai samping dalam ya. Jadi hanya samping luar sampai samping dalam, dan bagian depan juga dilebarkan ya. Jadi yang harus kita bongkar hanyalah di bagian samping sini ya, samping luar sampai samping dalam. Nggak usah sama belakang ya. Karena ini juga lemnya sudah mudah dibongkar, saya akan membongkar pakai tangan ya. Ini ya, saya bongkar pakai tangan seperti ini. Nah, itu ya, lemnya sudah apa ya? Kalau ibaratnya itu sudah kadaluarsa. Jadi lebih mudah untuk dibongkar. Jadi ini lebih mudah untuk dibongkar ya. Jadi dibongkar seperti ini. Nah, dibongkar cukup sampai sini ya, sampai tengah sini cukup. Dan apa yang kita lakukan lagi adalah kita membongkar antara tekson dan upper ya. Upper yang ini kita bongkar ya. Jadi ini uppernya kita bongkar ya. Maaf saya memakai tangan karena ini sudah mudah banget dibongkar ya. Kalau nggak mudah, kalau sudah sih. Kalau masih susah saya tidak mungkin pakai tangan ya. Saya pasti pakai obeng dan pakai aseton. Ini ya. Jadi kita bongkar bagian upper dengan teksonnya. Ini ya. Ini sudah terbongkar ya.
Sudah terbongkar semua. Setelah itu kita amplas bagian yang mau kita longgarkan dan kita ukur dulu ya. Kita mau melonggarkan seberapa, kita bisa ukur memakai ballpoint atau ballpoint perak ya. Seperti ini kan tadinya segini ya. Ini tadinya masuk segini ya. Dan kita longgarkan sedikit ya, jadi seperti ini ya. Jadi sisanya agar terlihat nampak di luar ya. Jadi kita ukur seperti ini. Untuk nanti batas melonggarkannya biar rata ya. Jadi biar nanti melonggarkannya itu rata. Harus kita ukur. Setelah pengukuran selesai, kita bisa amplas atau bersihkan ya. Bersihkan sisa-sisa lem yang atau sisa bagian yang tadi mengenai bagian sepatu ini. Saya skip dulu ya, nanti saya jeda dulu, nanti lanjut kalau sudah selesai saya bersihkan. Dan ini hasil ketika sudah saya amplas dan tinggal kita mengelem ya. Ini di sini saya mau memakai lem fok ya. Lem fok untuk dasaran, nanti saya jahit, setelah itu saya memakai lem Loctite. Loctite atau by Harry. Jadi ini masih proses pengeleman ya. Tapi karena ini pakai lem fok, jadi kita setelah mengelem itu nunggu sekitar 15 sampai 20 menit untuk memastikan lem ini benar-benar kering dan siap untuk ditempelkan. Dan yang dilem juga kedua permukaannya, tidak boleh hanya mengelem satu sisi saja. Beda dengan lem by Harry atau lem Hanjiao, cukup dilem di satu sisi saja dan langsung ditempelkan. Kalau ini mengelemnya di dua sisi dan juga menunggu untuk kering baru ditempelkan. Oke, setelah ini jangan sampai kedua bagian ini menempel, kita halangi pakai binder clip seperti ini ya. Dan kita tunggu sampai ini kering ya. Karena yang satu juga sudah saya lem dulu biasa ya. Yang bagian kiri, ini kan bagian kanan ya. Ini bagian kanan sepatu, yang bagian kiri sudah saya lem terlebih dahulu. Dan saya akan lanjut di bagian yang kiri saja daripada terlalu lama. Nah, ini di bagian kiri ya, yang sudah saya lem, ini sudah kering ya, tinggal kita menempelkan ya. Oke, dan untuk kita ketika menempelkan itu kita sesuai garis yang tadi kita mal ya. Di sini mungkin tidak terlihatan garisnya ya. Di kamera mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kalau di saya di sini itu sangat terlihat jelas ya. Jadi yang ditempelkan itu kalau posisinya seperti ini, kita usahakan tempelkan yang depan dulu ya. Usahakan yang depan dulu, baru yang pinggir-pinggir itu nanti menyusul. Usahakan yang ditempelkan itu yang pinggir-pinggir dulu. Dan ini jaminan setelah ditempelkan seperti ini, saya jamin ini akan longgar ya. Ini posisinya sudah naik ya. Kawan-kawan bisa lihat ya. Ini posisinya beda dengan yang tadi ya. Ini naik dan untuk bagian sini juga naik ya. Naik agak banyak sih ya.
Dan ini pasti ketika dipakai akan menjadi longgar ya, terutama di bagian samping sini dan samping sini ya. Ini ya sudah naik. Tidak seperti awal-awal tadi ya. Sudah naik. Dan setelah ini kita proses dipres pakai tangan boleh, dipres pakai apa terserah boleh. Dan setelah itu kita bisa menjahitnya ya. Kenapa kok harus dijahit? Karena lem tukang sol itu hanya seperti ini, tidak kuat seperti lem pada pabrikan ya. Jadi tetap harus dijahit ya. Oke, dan kita sebelum menjahit ini kan sudah ada jalan benang nih ya bagian depan, tapi ini di atas logo Adidas ini nggak ada. Jadi kita nanti nyambung ya, kita beri jalan benang di bagian sini dan di bagian tengah sini juga kita kasih jalan benang ya. Oke, saya akan membuat jalan benangnya terlebih dahulu. Karena ini karet, ini pasti susah dibuat jalan benang ya. Saya tahu kalau karet itu susah ya, tapi bisalah ya dengan usaha yang keras, karet sekalipun bisa kita bikin jalan benang. Susah sih sebenarnya. Bentar, saya posisikan meja dulu biar enak ya. Karena ini butuh tatakan ya untuk membuat jalan benang ini tidak sembarangan ya kalau bahan karet. Karena kalau tatakannya salah nanti posisinya juga salah ya. Dan untuk bagian belakang ini tidak perlu ditambah jalan benang ya, karena di bagian belakang ini sudah ada lekukan-lekukan ini ya. Ini sudah cocok untuk kita nanti menjahit ya. Atau kalau kawan-kawan mau ditambah ke belakang seperti ini ya nggak apa-apa ya. Oke, dan kita bisa langsung menyayat sama belakangnya. Tapi kalau bagian belakang ini tidak disayat juga nggak apa-apa. Ini hasil sayatannya benar-benar ini bahannya karet ya. Dan ini hasil setelah jalan benang semua dibuat ya. Ini sampai belakang sudah ada jalan benangnya. Setelah itu barulah kita jahit, tapi sebelum menjahit kita harus melepas insolnya. Karena kalau insol ikut kejahit itu menurut saya nggak baik. Karena saat mencuci lebih baik insol kita lepas dan insol kita cuci sendiri. Karena kalau nggak kita lepas nanti bagian insol ini tidak bisa tercuci dengan baik. Di sini saya akan memakai jarum yang jarum sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu pendek juga. Dan saya akan memakai benang uji coba benang nomor 12 yang warnanya hampir sesuai ya. Berhubung saya memakai benang nomor 12, ini nanti harus dipelintir ya ketika kita menjahit. Oke, lanjut kita menjahit. Ingat ya, harus dipelintir agar benang sepenuhnya masuk ke dalam sayatan.
Kalau kawan-kawan mau pakai benang nomor 9 nggak apa-apa, cocok juga. Dan ingat posisi samping sini yang tadi kita longgarkan jangan sampai berubah lagi. Ini sudah mau memasuki bagian yang tadi saya longgarkan. Dan di sini harus hati-hati, jangan sampai posisinya berubah. Karena kalau posisinya berubah, sama saja kita gagal dalam melonggarkan ya. Lanjut menjahit. Dan untuk menarik benang juga kita jangan terlalu kenceng ya. Karena kalau kita menariknya terlalu kenceng, kalau posisinya berubah artinya kita gagal dalam memperbesar sepatu ini. Utamakan posisinya harus seperti itu terus ya. Hati-hati ketika kita mendorong jarum, jangan sampai membuat posisi ojolnya ini berubah. Dan ketika kita menarik juga jangan terlalu kenceng ya, atau jangan terlalu kuat karena bisa membuat ukuran sepatu ini malah mengecil. Tidak terasa saya sudah mau nyampe di bagian depan ya. Ini sudah mau nyampe di bagian depan. Bagian depan ini adalah bagian tersulit jika kawan-kawan masih pemula. Bahkan saya yang sudah terbiasa saja kalau tidak fokus, biasanya akan tidak tepat. Ini sudah selesai, tinggal kita menali ya. Kita talikan sebanyak 3 kali untuk di bagian dalam sini ya. Bagian dalam sini tuh kita talikan sebanyak 3 kali.
Setelah kita talikan sebanyak 3 kali, kita gunting tapi jangan terlalu mepet untuk mengguntingnya. Kira-kira disisakan sekitar 1 cm atau lebih. Nah, ini sudah saya gunting ya. Itu saya sisakan ya benangnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini saya tadi mulai jahit dari bagian sini, bagian dalam. Dan jaminan sepatu ini sudah longgar dari ukuran awalnya. Posisinya sudah lebih besar dari ukuran semula. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya cara membesarkan sepatu futsal. Cara membesarkan sepatu futsal Adidas Goleto. Semoga ini bermanfaat dan kawan-kawan bisa meniru. Jadi yang sepatunya itu kekecilan itu bisa dengan cara ini dan sepatunya menjadi agak longgar dan bisa dipakai dengan nyaman. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.